Bismillahirrahmanirrahim. Pertamina. Korupsi yang ada di Pertamina ini gila-gila. Saya beli Pertalite sampai antrian. Yang di bawah diatur sistem seperti ini. Yang di atas enak-enakan korupsi. Kuadriliun, hampir 1000 triliun loh bos. Iya, Pertamina ini. Pertamina itu adalah perusahaan yang dibawa pemerintah atau perusahaan negara yang dibawa BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang seharusnya memberikan contoh kepada perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau perusahaan milik negara saja seperti itu, gimana perusahaan yang lain? Gimana perusahaan-perusahaan swasta ya? Yang di bawah ini diatur harus antri, sepeda motor harus antri, mobil harus antri. Sedangkan yang di atas korupsinya besar-besaran, bos, bobrok Pertamina, bos. Pertamina bobrok, harus diganti itu. Harus diganti orang-orang yang beriman, bertakwa, dan cinta tanah air. Gak cinta itu orang korupsi itu sama tanah airnya. Akhirnya ya korupsi itu ya. Jadi saya berharap kepada Presiden Pak Prabowo ya, Pak Prabowo, rakyat bersama sampean Pak. Rakyat sangat mendukung pemerintahan Bapak, termasuk saya ini Pak ya. Andai perusahaan-perusahaan negara itu ada di, andai BUMN, perusahaan negara itu ada di Banyuwangi, pasti Pak di demo-demo Pak. Karena kepalanya loh Pak, kepalanya perusahaan kok bisa begini, terus gimana ya Pak? Kalau orang-orang yang korupsi itu gak usah dijadikan lagi Pak, atau dibidik saja Pak ya. Orang-orang yang korupsi hari ini mungkin tidak mendukung pemerintahan Bapak. Saran saya Pak, ditembak aja kepalanya Pak, ditembak biar mati Pak, dan dimiskinkan Pak. Kalau saran saya Pak ya. Dan saya berharap lah ya, saya berharap ini, saya mohon kepada DPR RI, Ketua DPR RI yang ada di pusat, Mbak Puan Maharani, ayolah Mbak, sampean itu anaknya proklamator ACC nih Mbak, UU Perampasan Aset Mbak. Biar jelas Mbak. UU Perampasan Aset itu gimana Mbak ya? Ya minimal Mbak Puan ini lebih idealis lah ya.
lebih idealis, melebihi almarhum Bapak Proklamator Insinyur Bapak Presiden Soekarno, ya, Allahumma yarham. Mudah-mudahan beliau diberikan kenikmatan di dalam kubur. Ayo Mbak Puan ya, saya dukung ini. Walaupun saya ini bukan dari partai PDIP, tak dukung Mbak. Masyarakat Banyuwangi ini pendukung aslinya Mbak Puan ya, terkait undang-undang perampasan aset. Ya kalau seperti ini negara gimana mau berdiri sendiri? Gimana ada kedaulatan? Korupsi besar-besaran di pusat. Gimana kalau nggak dicontoh yang di bawah, kalau yang di atas seperti ini? Ayolah. Kalau yang atas itu banyak korupsi sampai kuadriliun, 1.000 triliun, hampir kurang lebih 1.000 triliun. Terus yang bawah ini apa nggak ikut-ikut terkait korupsi? Mana ini negara ini? Negara NKRI harga mati ini, ya Allah. Sudah nggak ikut perang, sudah nggak ikut perang sama penjajah, tinggal menikmati, tinggal kok ngene nih di sini negara yo. Saya asli Banyuwangi, tempat tinggal saya ada di Banyuwangi, ya, samping Bandara Belimbing Sari. Saya sangat menyayangkan masalah ini, karena hal-hal semacam ini kan seharusnya jangan sampai ada di pemerintahan Pak Prabowo ini. Tapi saya bersyukur dengan adanya pemerintahan Prabowo ini membuktikan bahwasanya korupsi itu dihajar habis-habisan. Ayo Mbak Puan ya, ini untuk khusus Mbak Puan ini, saya dorong dan saya dukung Mbak. Ayo Mbak, disahkan Mbak undang-undang perampasan aset. Kasihan negara ini Mbak, kasihan. Ya kalau seperti ini mau berdiri di kaki sendiri gimana terus? Caranya gimana? Coba ajari saya ya, ajari kami sebagai rakyat biasa ini, caranya berdiri di negara sendiri gimana kalau undang-undang perampasan aset itu nggak disahkan. Ini saya nggak usah pakai demo-demo ya di DPR ya, nggak usah pakai surat-suratan, ini langsung on air nanti. Ini dari hati saya yang paling dalam. Tidak akan bisa negara Indonesia ini berdiri di kaki sendiri kalau korupsi masih merajalela. Solusinya itu tadi, undang-undang perampasan aset ini disahkan lah ya. Ayo Mbak Puan, sampean sebagai anak proklamator yang saya berharap sampean seharusnya lebih idealis dari Bapak Insinyur Soekarno ya, almarhum, Allahumma yarham. Ayo sampean harus lebih idealis, tanamkan perjuangannya sampean ini ya, untuk buktikan untuk Bapak Soekarno. Bapak Soekarno ini sudah luar biasa. Saya kadang menangis melihat Pak Soekarno itu. Beliau kadang ada fotonya lewat di rumah-rumah teman-teman saya, itu ada fotonya Pak Soekarno. Sampai seperti itu beliau menggagas sebuah negara ini. Saya berharap kepada DPR RI Pusat, Ketua DPR RI Pusat ya, Mbak Puan Maharani, siapapun itu ya, saya nggak kenal orangnya, tapi saya berharap Mbak Puan kalau memang dari embrionya Pak Soekarno, ayo Mbak, sampean lebih idealis harusnya Mbak ya, lebih idealis dari Pak Soekarno. Karena hari ini apa sih yang nggak mungkin, ya kan? Tinggal teken selesai. Dulu itu perang-perang, jedar, ya, baik yang sama penjajah dari Belanda, Jepang, Inggris dulu itu ya, dari pasukan Gurkha ya, dibaca dulu itu referensi perjuangan bangsa Indonesia. Masa tinggal teken aja korwet, tinggal tanda tangan, teken, selesai. Ayo bersatu lah ya, bersatu.
sudah ada di zamannya siapa ini? Pak Prabowo. Gak usah sudah kayak overload orang-orang ini ya. Ayo bersatu. Kepemimpinan Pak Prabowo ya bersatulah. Ya. Mungkin nanti presiden yang selanjutnya siapa, mungkin dari partai mana, diusung dari partai mana, ya harus bersatu, nggak boleh. Katanya Indonesia ini demokrasi, mana kok kayak nggak siap begitu ya Indonesia ini. Ayo, kedaulatan tertinggi itu di tangan rakyat. Jangan sampai rakyat ini menunggu ya. Dan saya berharap juga sama pemerintahnya Pak Prabowo ini, jangan sampai ini dijadikan aji mumpung juga. Jangan sampai ini dibuat abuse power ya. Jangan sampai kebijakan ini dibuat sewenang-wenang. Jangan. Saya nggak mau juga seperti itu. Kalau abuse power untuk positif kemajuan negara, kemajuan bangsa, nggak apa-apa sih menurut saya. Tapi kalau abuse power untuk kepribadian dari kelompok dan dendam, janganlah ya. Negara ini sudah sakit, sudah berdiri, sudah melalui tahapan-tahapan perjuangan, sampai darahnya para pahlawan ini mengalir demi negara ini. Jangan sampai dibuat hal-hal yang tidak benar. Kasihan para pejuang. Mereka itu sampai keluar darah, mati, ditembak sama penjajah. Ayo, saya berharap ini kepada Ketua DPR RI, Mbak Puan. Ayo Mbak Puan, saya dukung Mbak Puan. Saya dari warga Banyuwangi mendukung undang-undang perampasan aset disahkan ya. Ayo teman-teman, kepada warga siapapun sudah bangsa Indonesia ini ya, entah dari suku Melayu, suku Osing, provinsi manapun ya, ayo kita buat tagar sahkan undang-undang perampasan aset. Ayo kita bersatulah ya. Kita ini tinggal kompak dan teken saja, pimpinan selesai. Saya menangis kadang ya kemarin itu ya, beli pom bensin, bensin yang Pertalite harus ngantri loh. Padahal aduh, gimana negara ini yang di atas korupsi sampai kuat diriliun iki piye sebelum saya pengen kalenda indana yo kaning duri kalendai area korupsi ini mari-mari ya, masyarakat disuguhi korupsi terus. Ya Allah, mau jadi apa negara ini kalau yang atas masih nggak ada kesadaran. Ya, saya yakin dengan disahkannya undang-undang perampasan aset, insya Allah semua ini akan selesai kok. Ya minimal kan kita bersatu lah ya. Ayo, katanya untuk negara, bangsa, cerdaskan ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayo cerdaskan masyarakat ini. Kok tinggal teken, selesai kok Undang-Undang perampasan aset. Minimal kita ini ada apa ya? Ada piagam lah ya. Kita sebelum mati ini ada piagam apa? Piagamnya dari DPR RI mengesahkan undang-undang perampasan aset. Waduh, gawat, hebat. Minimal ya, siapa penggagasnya dulu? Dari pemerintahnya Pak Prabowo. Terus siapa yang mengesahkan undang-undang perampasan aset? Dari Mbak Puan Maharani ya, fraksi PDIP. Wah, luar biasa. Ya, kita harus membuat piagam kebaikan sebelum kita mati. Jadi ya kayak Pak Soekarno sendiri ya, almarhum Bapak Soekarno, proklamator kita. Beliau meninggalkan jejak-jejak yang baik, sampai ditulis Jalan Soekarno yang ada di luar negeri sana ya. Itu
beliau harus ditiru. Bahkan ya kebetulan cicitnya Bapak Soekarno itu sekarang beliau berkecimpung di dunia politik, yaitu di DPR RI, ketua DPR RI loh ya. Ini luar biasa. Ayo Mbak Puan ya, saya berdoa dan saya berharap dan saya sangat mendukung Mbak Puan ini mengesahkan undang-undang perampasan aset Mbak Puan ya. Ayo teman-teman dukung ya. Saya berharap ini bukan ini, adapun ada temuan-temuan kemarin yang dilaporkan terkait Pak Hasto, ya kita nggak usah overload lah ya. Ayo ya, kalau memang itu salah ya wes, gimana lagi. Sebagai leader yang baik itu kan ya salah ya wes sudah, seperti apa baiknya kan seperti itu. Tapi ini untuk bangsa, bukan untuk kelompok. Ayo kompak lah ya. Indonesia ini seperti apa? Saya menunggu ini. Masyarakat Banyuwangi ini menunggu. Undang-undang perampasan aset. Puan, saya berharap Mbak Puan dari fraksi PDIP, ayo Mbak, saya yakin Amin ini orangnya kuat, leadershipnya kuat. Saya yakin Mbak, Sampean punya retorika sendiri untuk bangsa ini. Saya yakin Mbak ya, saya yakin Mbak, Sampean kuat. Saya nggak kenal Mbak Puan ya, saya nggak kenal siapa Mbak Puan. Tapi saya ini kalau urusan bangsa, saya siap mendukung dari partai manapun. Tak dukung. Ini sampai di mana ini? Karangente. Ya gitu ya. Rakyat Banyuwangi, khususnya saya Mbak Puan, saya sangat ayolah kita membuat piagam kebaikan sebelum kita ini mati. Apa sih? Ya tadi itu. Siapa ini yang membuat undang-undang perampasan aset? Oh, dari fraksi PDIP. Mbak Puan Maharani. Jadi semua ini ada brandnya masing-masing. Brandnya Bapak Soekarno seperti itu ya. Ayo kita buat brand-brand yang baik. Piagam kebaikan untuk Indonesia ini monggo diciptakan ya, karena ini rakyat ini menunggu kapan. Rakyat ini disuguhi tentang temuan-temuan, laporan terus jenuh Mbak. Diberitakan korupsi ketangkap, imah ketangkap, aduh capek kita ini, aduh apa sih? Kok ternyata seperti ini ya? Kita ini aduh malu ya. Indonesia ini negara beragam, banyak suku bangsa dan kompak. Pada DPR RI dan para anggotanya, ayo kita buat piagam kebaikan sebelum kita mati ya. Ngapain jabatan 5 tahun itu kita pegang, kita nggak ada eksekusi dalam hal tadi itu ya, undang-undang perampasan aset. Saya nyupir sendiri nih ya, tapi masih kepikiran terkait bangsa Indonesia.
Masih memikirkan saya ini. Ayo, tak ini dukung, ini dukungan dari alam ini. Kapan lagi kalau nggak disahkan undang-undang itu? Kalau sudah disahkan keren pemerintahannya yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan teman-teman yang ada oposisinya, keren ya. Undang-undang perampasan aset disahkan, siapa? Dari Mbak Puan Maharani. Luar biasa. Piagam, ada piagam tersendiri dari rakyat Indonesia, Mbak Puan, untuk sampean. Apa? Tadi itu kebanggaan. Coba dilihat dari Pak Soekarno itu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang Pak Soekarno itu. Saya yakin Mbak, sampean lebih idealis. Saya berharap sampean lebih idealis dari Bapak Proklamator. Tinggal teken, jerat, selesai. Diumumkan dengan media nasional, selesai. Oh, besar kalau seperti itu ya. PDIP besar. Fraksi PDIP yang sekarang ini dipimpin oleh Mbak Puan Maharani yang ada di DPR RI. Saya sangat bangga sama Mbak Puan. Ya, ayo Mbak Puan, semangat ini. Kapan ini disahkan ini undang-undang perampasan aset ini? Ya tunggu Mbak Puan ya. Jangan sampai 5 tahun ini jabatannya Mbak Puan ini nggak ada ya istilahnya itu, terkait undang-undang perampasan aset nggak di ACC, nggak disahkan, nggak diteken. Saya kecewa Pak, kecewa sampai 7 turunan saya, tenan. Kalau yang atas masih korupsi, terus gimana yang bawah? Coba dipikir. Yang atas korupsinya, ya ampun, kuadriliun, hampir 1000 triliun korupsi. Terus yang bawah ini gimana, bosku? Yang bawah ini gimana? Terus kalau yang atas masih korupsi, coba dipikir-pikir ya. Yang makan kita ini cuma 1 piring, 2 piring, maksimal 3 piring lah ya. Karena kita ini bukan TikToker yang mencari subscriber yang mencari like dan share yang di lapangan. Kita makannya itu 1 piring, 2 piring, 3 piring. Enggak ini. Yang kemarin itu sih kuadriliun. Ini makanya untuk makan ini sampai berapa coba? Sampai berapa piring? Korupsinya loh. Kuadriliun, bosku. Aduh. Kira iki negara itu ngene-ngene netok. Oh, Indonesia. Aduh, Indonesia. Lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tahu nggak ya? Saya cuplik dari lagu Indonesia Raya itu, di situ adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, ya. Itu harus dipahami itu. Di situ ada, di kalimat itu ada tafsiran, ada arti yang mendalam. Jiwa kita harus kita bangun melalui apa? Ilmu pengetahuan, ya. Akhlakul karimah. Yes, coba dilihat orang-orang yang korupsi di atas sana. Mereka tuh belum selesai dalam kejiwaannya. Buktinya banyak yang korupsi di atas sana. Mereka belum selesai di jiwanya. Masih kurang terus sampai korupsi. Dia belum selesai dalam hal kejiwaan. Tapi kalau orang itu selesai dalam hal kejiwaan, insya Allah nggak akan korupsi. Ya, situ maksudnya. Bangunlah jiwanya. Jiwanya harus dibangun kuat. Fundamental harus kuat. Dasarnya harus kuat beragama. Dasarnya harus kuat bernegara. Yes. Buktinya seperti ini gimana terus? Mereka belum kuat, masih korupsi. Itu ya yang tersirat dalam nyanyian Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sambat daripada diri saya ini, apa ya, masyarakat seperti saya ini, masyarakat biasa seperti saya ini, didengarkan oleh yang atas, oleh BUMN, lagi. Pokoknya baiknya bagaimana untuk Indonesia gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.